then I would say, my mother. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life, so beautiful and miraculous. Sekolah iku apa ya, John? Sekolah iku tempat kita belajar, Kar. Biar pinter, biar ndak bodoh. Terus ke sekolah boleh bawa kambing ndak? Kowe pikir kambing bisa sekolah, toh, Kar? Ngawur kowe. Aku ndak pernah ngerasa lelah, Pak. Aku cuma ingin Sekar jadi anak yang pintar. Anak ibu belum genep berumur 7 tahun, ndak bisa sekolah. Nyuwun tolong, Bu. Tolong Sekar diterima di sini, Bu. Tolong Sekar jadi anak yang pintar, Bu. Ibu, tolong, Bu. Tolong bantu Sekar jadi anak yang... Sekar, Pak Lupi mau kuliah. Anak saya mau jadi sarjana. Sarjana? Ence. Boya sampean itu ndak usah dagelan, Bayu. Ndak usah neko-neko. Iya, Mbak Yu. Sampean itu ndak usah macem-macem. Mbok yo ngilo karo gitokmu dhewe. Kuliah itu biayanya banyak loh. Memangnya kamu itu mau bayar pakai opo? Nah, pakai duit opo? Judul, nantikan film Mars. Mars adalah sebuah film drama Indonesia yang mengangkat kisah pilu dari sebuah keluarga tentang seorang istri bernama Tupon. Suaminya adalah seorang buruh angkut batu yang kemudian meninggal saat bekerja karena tertimpa batu. Film ini adalah sebuah kisah inspiratif mengenai ibu dan anak diwarnai oleh air mata karena kehilangan tulang punggung keluarga. Film ini juga dibalut dengan berbagai mitos dan cerita klinik yang selama ini mengakar dalam budaya masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Betul. Jadi kita harus melihat positioning daripada Gunung Kidul itu dalam frame, dalam realitas. Kita usahakan penonton kita itu fokusnya ke film di Asadil A, hanya apa Mas? Azam gitu ya. Jadi kalau memang kenapa A-nya itu disingkat karena itu tadi jangan sampai memunculkan azam gitu ya. Jadi azamnya udah lewat tahun berapa ya azamnya? 2009 ya. Tayangnya tapi prosesnya itu di 2008. Baca cinta. Oke, Mas Walidi nanti berperan sebagai Ustadz Ali di frame ini dan memang dia membekali dan menjadi turning point bagi si pengadegan dan kemudian filmnya itu bergulir. Oke? Nah, sekarang saya mulai dari Ustadz Ali. Ustadz Ali, kalau melihat Mars ini kan adalah singkatan dari mimpi Ananda Raih Semesta. Kalau kita lihat kata semesta ini itu merujuk pada tulisan dari Mas John Rantau, itu semesta menggapai dunia ya kan, semesta semesta merindu itu di tahun 2011 memang identik banget dengan persoalan yang berkutat pada persoalan sektor pendidikan gitu ya. Kemudian ada film ini dan kemudian ingin melakukan apa gitu loh sehingga penonton kita bisa membawa pulang apa. Silakan Mas Walidi. Komunitas kopi ini yang tentunya saya interesting ya, excited saya datang ke sini karena memang saya juga suka untuk berbagi atau berdiskusi dengan komunitas-komunitas karena salah satu kekuatan yang besar untuk menggerakkan sesuatu visi dan misi adalah didukung oleh sebuah komunitas. Jadi saya juga terima kasih banyak film Mars ini yang juga bagian dari saya itu mendapat apresiasi atas waktu ya. Dan juga kehadiran teman-teman semua di sini untuk kita diskusi tentang film Mars. Saya itu berperan sebagai Ustadz Ali. Sebenarnya di sini
film ini saya boleh katakan sebenarnya bukan film religi gitu kan. Bahkan si tokoh Ustadz Ali ini datang ke Gunung Kidul itu dalam rangka riset sebenarnya. Jadi menurut saya itu mahasiswa muda yang melakukan riset di Gunung Kidul. Namanya Ali. Setelah diterima oleh masyarakat Gunung Kidul, nah dia ini baru dakwah karena melihat di situ kok masih nyembah pohon gitu ya, kok masih nyembah-nyembah hal-hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Terus di Gunung Kidul juga merupakan salah satu daerah yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Kalau tadi nggak boleh nulis Gunung Kidul desa termiskin, ya, boleh ya. Tapi kalau nulis desa yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi boleh? Ya, paling tidak kita harus bisa mencitrakan karena ini teman-teman blogger. Yeah. Dia bukan teman-teman media gitu kan, sehingga teman-teman blogger itu punya kesempatan nulis lebih in-depth, lebih dalam. Jadi kita harus melihat Gunung Kidul dengan kondisi yang kekinian. Jadi jangan melihat potret yang kurang air, kemudian tingkat pendapatan tertinggi, terendah gitu kan, dan kemudian miskin. Mungkin kita sebut sebagai Gunung Kidul yang dulunya gitu kan. Iya, ini penggambaran yang dulu gitu loh. Iya. Tapi kalau ditulis desa yang tingkat bunuh diri yang tertinggi, singkatan dari Mars kan, mimpi Ananda raih semesta alam. Orang mungkin banyak yang bertanya ya, gitu kan, kenapa judulnya Mars? Pada waktu itu, pada saat syuting tahun lalu, saya pun masih berpikir bahwa wah ini bisa jadi dirubah nih nanti judulnya, semesta, singkatan ya. Tapi kalau menurut saya ada sebuah scene yang mungkin di trailer ada ya. Itu si Sekar kecil ini sama ibunya Tupon itu melihat langit kan. Kalau orang desa kan kalau malam hiburannya apa sih? Iya. Ya kan? Melihat bintang. Melihat bintang, langit gitu. Nah, mungkin yang saya berpikir tentang Mars ini, mungkin dia melihat salah satu planet ya yang di dunia ini ya, di alam semesta. Oh, ada planet Mars gitu kan. Yeah. Yang merupakan di zaman manusia modern itu Mars adalah salah satu planet yang akan dituju gitu. Katanya ya kan, kalau bumi ini sudah tua gitu kan, entah karena panas yang dituju. Ya, dia punya impian untuk menuju ke sana gitu kan. Meskipun ternyata di situ ada lintang kan, melihat lintang yang paling bersinar, ibunya bilang, "Kamu nanti harus menjadi bintang yang paling bersinar seperti lintang itu." Kurang lebih seperti itu kan. Nah, keterlibatan saya dalam film ini tentunya saya memang punya, terus terang saya juga ngefans sama sosok tersebut ya, Abdul Azam. Kalau baca novelnya Ustadz Abdul Rahman, mungkin bisa saya katakan, saya jamin yang laki-laki ingin menjadi karakter seperti Khairul Azam sama Fahri ya gitu kan. Azam membumi, Fahri agak sedikit malaikat lah gitu kan ya, juga kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya katakan bahwa keterlibatan saya dalam film ini itu ketika saya didatengin oleh ini mas ini film tentang pendidikan ini oke gitu kan. Terus saya bilang gitu kan bahwa karena saya ada amanah ya gitu kan dari film Ketika Cinta Bertasbih gitu kan, bahwa saya mohon maaf saya tidak bisa beradakan pegangan tangan, pelukan, apalagi ciuman gitu kan. Bukannya apa-apa Pak. Saya juga. Ini lebih banyak tawaran yang jelas di luar film tapi. Tahu banget kalau itu. Nah, ini amanah. Kalau orang kasih amanah kan berat ya, gitu kan. Istilahnya saya sempat dibaiat lah oleh Ustadz Abdul Rahman bahwa ada salah satu film yang dari sutradara terkenal juga di Indonesia, gitu kan. PH-nya juga dikenal ya, gitu kan. Itu saya tolak karena waktu itu cerita kontroversi, tapi juga saya sampaikan, kalau film ini saya ambil, saya nggak mau pegang tangan, ciuman atau pelukan. Terus dia mikir, saya bilang saya pernah dengar, saudaranya mikir, saya bilang film Iran kalau nggak salah kan beberapa kali dapat piala Oscar tuh berturut-turut, gitu kan, dalam kategori film berbahasa asing terbaik, ya kan, ada kan ya, nah, tapi nggak ada tuh pegangan tangan, gitu kan. Kecuali emang suami istri main di itu, banyak percintaan beda agama, diskusi lintas agama, menurut saya agak masih tabu ya di Indonesia. Akhirnya saya mohon maaf saya tolak gitu. Itu ya salah satu ya. Terus dari PH saya pun juga sama. Panggilan fansnya Oli apa ya? Wah, saya nggak pernah. Apa ya, waktu itu sempat ada yang datangin saya bikin fanbase apa ya, konco-konco di KKO gitu kan. Saya dari Jawa Timur kan. Iya. KKO, tapi ya
itu sekedar fanbase di Twitter yang ya apa Kak, bikin dong Kak fanbase Twitter. Oh ya boleh, kamu yang jalan. Saya nggak terlalu konco-konco. Iya, konco-konco Odi gitu kan. Tapi mungkin udah nggak terlalu aktif ya sekarang ya. Mungkin saya aktif di Twitter saya @mholidi89 @mcholid ya 89 ya. Kemarin saya lihat Udah ya? Udah mulai rame Udah sekali. ya? Makasih banyak ya. Saya Ya. bantu promo juga tentang Mars. Nah, terus ketika saya didatengin oleh film ini, saya sampaikan prinsip-prinsip saya tersebut, dan saya ambil film-film yang Islami, berpendidikan, atau film tentang tokoh pahlawan boleh gitu kan. Akhirnya oh ya udah gitu. Saya detik-detik terakhir juga syuting Januari, mungkin saya sekitar Desember saya baru didatengin, atau November akhir lah. Terus mereka bilang gini timnya, bahwa peran Ali ini, Ustadz Ali ini udah dicoba ke beberapa orang gitu kan. Entah yang itu emang Ustadz atau apa juga gitu kan, tapi nggak cocok setelah di screen test. Nah ternyata kita maunya, Ustadz maunya Mas Holidi nih. Wah ini kesempatan saya, buat saya. Kesempatan apa? Buat naikin harga ya. Kalau yang itu boleh ditulis. Nah ini sebentar biar kita relax, saya bahas itu ya. Tapi ya beneran, karena waktu itu saya lagi syuting sinetron. Kalau saya izin ini sekitar seminggu aja, secara hitung-hitungan ya, mohon maaf, hitungannya saya bisa kehilangan minimal 7 episode sinetron kalau seminggu kan, kalau sehari 1 episode gitu kan. Tapi ini film jelas lebih prestis kan, gitu kan, di kalangan kita ya, di aktor atau ini. Jadi saya bilang gitu hitung-hitungannya, saya mohon maaf, saya kalau nggak lagi syuting apa mungkin saya ini. Iya kan. Akhirnya ya udah, mereka setuju, naik sampai lumayan lah gitu kan. Akhirnya ya sudah, izin sinetron gitu kan. Lagi syuting Tukang Pur Naik Haji kan waktu itu. Kadang sehari bisa 2 episode gitu kan kadang-kadang. Nah, yang menarik di sini tentang peran saya, tentang Ustadz Ali, yaitu saya itu memerankan sebenarnya tokohnya tokoh umum awalnya, perannya peran umum, bukan seperti film yang saya bintangi sebelumnya ya, gitu kan, bahwa dari awal sampai akhir terakhirnya tuh Islami, pemuda yang Islami, udah jelas tuh. Tapi di sini saya perannya umum, gitu kan. Jadi dakwahnya tuh lebih ngepop istilahnya gitu, di kalangan masyarakat di desa di Gunung Kidul. Jadi awalnya memang memperkenalkan diri sebagai mahasiswa, tapi ketika udah diterima baik, nah ini pelan-pelan dakwahnya gitu kan, bikin kajian kecil-kecilan di musola kecil gitu kan, sampai denger warga kampungnya ya RT gitu dukun senior lah di situ. Nah, ya, saya mulai ditentang di situ ya kan. Cuman tokoh ini sangat penting ya menurut saya di peran di film ini, karena merupakan peran yang menjadi trigger gitu kan buat Sekar kecil dan ibunya untuk meyakini gitu kan, bahwa dengan kita berilmu itu bisa meningkatkan derajat kita. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Ali ini gitu kan, waktu itu di scene tersebut saya sempat diskusi dengan sutradaranya dan tim, dan sutradaranya memang bilang, Mas Rujiban bilang ke saya, Ustadz tolong dong tambahin ini dialognya di scene ini gitu kan, tentang ilmu, tambahin nggak apa-apa Ustadz gitu kan, ini kan cuman ini dialognya, tolong tambahin pokoknya yang bagus kan. Akhirnya saya dikasih kesempatan itu, wah ini bagus kesempatan saya untuk menyampaikan hal lebih mungkin tambahan ya, lebih banyak gitu. Akhirnya saya tulis gitu kan, dengan saya ingat-ingat lagi gitu kan, dengan saya ingat lagi sudah saya tulis di tambahan skenario itu, saya sampaikan, jadi kalau ini gimana dibaca, oh ya bagus nih, oke. Akhirnya saya sampaikan di scene, saya bikin kajian kecil di musola kecil kepada masyarakat yang mau dengerin pengajian saya, salah satunya Sekar dan ibunya. Dan di situ saya menyampaikan bahwa apabila kita mendidik anak kita untuk mencari ilmu, gitu kan, insya Allah akan meninggikan derajat kita sebagai orang tua dan memuliakan kita sebagai orang tua. Itulah salah satu keutamaan ilmu. Nah, ternyata si anak kecilnya dan ibunya terngiang-ngiang terus. Wah, kalau ini aku kan mungkin ya behind the back of the mind gitu kan, dia di belakang pikiran dia itu kalau aku bisa dukung anakku ini nuntut ilmu terus, semula aku ini cuman apa sih di Gunung Kidul ini gitu, mungkin aku bisa mulia karena anakku nanti.
menuntut ilmu gitu, bisa dimuliakan oleh yang kuasa gitu kan. Jadi itu trigger gitu kan. Sampai si ibunya ini berusaha keras gimana anaknya sekolah menuntut ilmu ya kan, terus anaknya juga sampai dapat beasiswa ya di Oxford University di Inggris ya. Jadi perannya sangat menarik di situ. Mungkin scene saya nggak bisa dibilang banyak, nggak bisa dibilang dikit juga, tapi pemicu untuk tokoh ini untuk bisa sukses sampai ke Inggris, sampai ke Oxford University gitu kan. Jadi sangat menarik ya gitu kan. Terus kalau untuk secara sosial gitu kan, peran ini membawa masyarakat situ yang tadinya menyembah pohon bisa beralih ke agama Islam dengan mau gitu kan, bikin musola kecil-kecilan gitu kan, meskipun sempat ditentang tapi udah mulai mau mereka mengenal Islam gitu kan. Ada beberapa yang mulai ikut. Jadi sangat ini ya, sangat menarik ya. Terus belum lagi mitos di sana kan, si apa mitos itu namanya kemarin aku lupa, yang si itu loh, iya yang santet di Gunung Kidul terkenal sekali kan. Jadi katanya saya tanya orang marga masyarakat sana ya waktu riset juga, memang benar gitu kan, bahwa mereka kalau misalnya ngelihat ini ya bola api gitu kan, saya berhenti di pohon mana, warga situ sangat ketakutan, besok pasti ada yang gantung diri di situ gitu kan. Ini beneran gitu kan. Bahkan di tahun 2000-an ini masih ada satu kejadian seperti itu gitu kan. Aku agak lupa kemana, yang pokoknya kayak itu bukan dikirim orang, bukan enggak, tapi ibarat kata kayak iblis di sekitar gunung itulah, ibarat kayak gitu kan. Jadi dan orang-orangnya itu bukan hanya orang yang punya masalah terus besoknya nggak diri, enggak, tapi kadang orang habis siskambling atau ngobrol di gardu di pulang senang-senang habis main kartu nggak ada masalah, nggak ada gantung diri besoknya gitu. Jadi memang ini ya lanjut. Nah ini nulis kita udah silakan ya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Jadi peran saya itu membawa trigger gitu kan untuk peran utama si Sekar dan Bu Tupon ya gitu kan. Membawa trigger apa yang saya sampaikan mungkin sedikit atau banyak, tapi itu yang menjadi pikiran oleh peran utama Sekar sama Bu Tupon. Karena di tengah-tengah kita juga sudah hadir produser, kemudian penulis skenario, dan kemudian ada dari England. Jadi untuk pertama kalinya ada Mr. John, ada 2 John. Jadi film ini ada 2 John gitu ya. Nanti kita akan bercerita. Mungkin kita akan awali dulu dari produser. Ada Pak Safik di sini, tepuk tangan dong buat Pak Safik. Dan juga di sebelahnya Pak Safik di sini juga ada sutradara kondang dan juga penulis skenario yang memang sudah mengawali Semesta itu dari sejak tahun 2011. Di sini ada Om John Delantau. Tepuk tangan dong. Oke, dan tentu saja kita tadi sudah memperkenalkan ada adik kita Chelsea Riansi ya, Dewi Sekar Palupi gitu ya. Oke, John silakan. Oke, sebelah sana mungkin John. Agak mendekat ya. Oke. Silakan Bang Safik. Seperti apa film dari awal dan kemudian prosesnya filmis itu sendiri, dan kemudian bagaimana kita bisa mengawali gitu ya. Film ini nanti akan preskon dengan teman-teman media yang lain. Jadi setelah press junket kemarin, kita sudah menerima poster, kita juga sudah menerima trailer dari produser, dan juga sebagian sudah tonton. Dan kita syukuri teman-teman sekalian dari Koalisi Online Pesona Indonesia. Jadi teman-teman ini adalah cinema blogger, Om John. Mereka adalah para penulis di online yang tergabung di Kopi Kabarindo bersama dengan Kabarindo, dan mereka sudah menulis film itu 5 bulan terakhir. Ada sekitar berapa, Ben? Dari catatan kita sudah 32 judul ya. Dari film yang mini conference, kemudian mereka akan lanjut nanti nobar, dan tulisan-tulisan mereka ini nanti akan berubah artikel yang akan diviral, yang akan di-blast via Twitter. Ini adalah bentuk promosi baru demi film Indonesia yang saya tawarkan ke produser. Dan paling tidak mereka akan tahu tanggal tayang 4 Mei, kemudian akan tahu posternya, dan trailernya itu wajib mereka masukkan di blogger masing-masing.
Sehingga semangat viral ini dari Twitter ini, jadi mereka tidak hanya sekedar mention yang pendek dan kemudian tidak terlalu banyak artinya, tapi mereka mention adalah link dari teman-temannya dan termasuk link sendiri. Di Kopi ini khas dari komunitas blogger lain. Di sini ada istilahnya sepol, serdadu jempol, gitu ya. Jadi serdadu jempol ini akan bermain dengan jempolnya. Dari Jakarta, Farudin Holik, Cut Dewi, Nia Fairuza, kantor berita.id mewartakan.